Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian atau rekomendasi saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan besok tanggal 31 Mei 2022. Pada saat saya bahas video ini masih sesi satu break ya, jamnya jam 12:20 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tujuannya saya bahas pada waktu sesi satu break adalah sebelum marketnya tutup ya. Jadi setelah saya selesai bahas videonya, saya akan upload di YouTube. Jadi saya akan post. Jadi sebelum marketnya tutup, Anda ada keputusan untuk buy atau tidaknya. Kalau misalnya sudah punya saham tersebut, kira-kira kalau belum pasang trailing stop atau stop lossnya, pasangnya di mana ya? Seperti itu ya. Jadi sebelum marketnya tutup, ada kesempatan untuk buy atau pasang trailing stop atau stop loss bagi yang belum pasang ya. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Totalnya ada 16 saham ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk SMGR atau Semen Indonesia Persero Tbk. Jadi SMGR ini sebelumnya sudah saya bahas di analisa saham harian ya untuk SMGR, dan juga sudah saya sebutkan di grup kecil saya. Waktu itu saya nyicil buy di bawah ya. Pada dasarnya untuk SMGR ini mau buy sekarang sebenarnya masih belum terlambat ya, karena saya sudah sebutkan sebelumnya areanya untuk lebih amannya kalau mau buy SMGR itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7225. Minimal target terdekatnya di 7525 lah ya, masih bisa tercapai ya seperti itu ya. Ya, tapi kita nggak mengharapkan target price atau take profit di 7525 ya. Kita maunya paling tidak ya 8275 sampai dengan 8400 lah. Seperti itu ya untuk SMGR. Jadi sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh ya. Jadi jangan takut, wah Pak Sunar, ini jangan-jangan turun lagi seperti ini ya. Turun lagi ini ya, nggak lama lagi ya. Ya kita nggak akan pernah tahu ya 100% apakah berhasil breakout lagi atau balik arah atau enggaknya, kita nggak akan pernah tahu. Tapi yang pasti di sini volumenya sampai dengan sesi satu break ini lumayan tinggi ya volumenya. Walaupun asing di sini kita lihat ya, lumayan net sell ya seperti itu ya, walaupun nggak besar ya. Tapi di sini kita jangan fokus ke asingnya. Saya fokusnya di pergerakan harganya. Jadi ini sudah mulai rebound mantul ke atas, tapi mau buy sekarang belum terlambat ya. Karena sebelumnya saya sudah sebutkan sebenarnya untuk SMGR ini amannya banyak kalau sudah berhasil naik ke atas 7225. Nah, kalau yang mau buy on weakness mau buy sekarang silahkan ya. Atau misalnya, oh Pak Sunar, saya tunggu aja di bawah. Kalau dia koreksi, kalau dia berhasil rebound, boleh saja kalau mau tunggu, tapi tunggunya di 6850 ya. Eh, Intinya begini ya, kalau dia koreksi di bawah 6850, kita belinya kalau mau buy on weakness ya. Kalau yang belum punya ya, itu belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 6850 barusan kita buy. Jadi buy-nya bertahap aja. Sudah pernah saya sebutkan strateginya, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya seperti itu ya. Jadi untuk SMGR ini masih ada peluang untuk buy. Jangan terlalu takut ketinggian. Koreksi selalu ada kemungkinan ya. Jadi setelah naik tinggi dia ada kemungkinan untuk koreksi seperti ini, pullback ya ada ya. Tapi sejauh ini ya, yang penting adalah fokus pada garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi kalau kena trailing stop atau stop loss lebih baik jual dulu. Tapi kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya, setelah pullback ya, kita boleh buyback ya. Buybacknya bertahap aja. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya, seperti itu ya. Memang kata-kata ini sering saya sebutkan ya, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif. Jadi jangan bosan-bosan ya, seperti itu ya. Karena seringkali ada yang nonton nggak dari awal sampai akhir ya. Jadi dia cuma klik chapternya doang langsung ke sahamnya. Jadi mungkin ada beberapa nasihat saya yang missing gitu ya, atau ketinggalan ya. Jadi jangan bosan-bosan, kalau saya ulang lagi, kurang lebih cukup untuk SMGR. Berikutnya untuk BEBS. BEBS memang sudah saya bahas di analisa saham harian nah sebelumnya ya. Ini di sini sebelumnya saya sudah sebutkan ya. Memang kalau berhasil naik ke atas 4.400 boleh buy ya. Tapi ternyata kok gagal Pak Sunar. Nah dia kalau berhasil naik lagi, saya sudah sebutkan juga di analisa saham harian ya untuk BEBS ya. Kalau dia berhasil rebound lagi ke atas 4.400, mau trading buy untuk yang belum punya, kalau mau buy di BEBS ya silakan ya. Ini dia masih menguji resistennya 4770. Strateginya bagi yang belum punya sekarang, boleh lagi tunggu di area buy weakness 4400 ya. Jadi kalau dia koreksi atau setelah koreksi kemudian dia berhasil rebound, di sanalah kesempatan kita untuk buy ya. Seperti candlenya ini ya. Jadi koreksi kemudian berhasil rebound di atas 4400, kesempatan kita untuk buy ya. Buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 4770 boleh tambah lagi atau average up, naik ke atas 5000 tambah lagi ya. Jadi sebenarnya untuk BEBS ini selama dia bertahan di atas 4400 dia masih cukup bagus. Maksimum stop lossnya pasang di 4000 ya. Itu sudah pernah saya bahas juga, memang agak jauh ya seperti itu ya, karena fluktuasinya dia lumayan tinggi. Kalau misalnya kita
maunya sih targetnya di 5.400 misalnya atau 5.800 ya. 5.800 ya, maka memang stop lossnya agak jauh. Kalau misalnya terlalu jauh ya pasang aja di tengah-tengahnya ya. Jadi jual dulu 50%-nya, kemudian kalau turun lagi ya jual dulu 50%-nya. Strateginya seperti itu, kurang lebih cukup untuk BBS, mudah-mudahan lancar ya. Sejauh ini masih cukup bagus ya. Berikutnya untuk PTBA. Nah ini kan konsolidasi di atas Pak Sunar. Ini masih sentimen pembagian dividennya tanggal 3 Juni ya, update-nya ya. Dan dia pembagian dividennya lumayan tinggi ya, jumlahnya atau nilainya ya. Jadi kira-kira bagaimana Pak Sunar untuk PTBA ini? Yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya, pakai acuan di mana kalau pasang trailing stop? Ini boleh pakai acuan di sini ya. Jadi saya gambarkan pakai acuan low-nya di sini 4380 ya. Area konsolidasi di sini ya. Jadi kalau misalnya dia turun di bawah 4380, saran saya sih lebih baik jual dulu ya. Kalau yang trading ya. Kalau yang tipe invest, kalau mau ambil dividennya juga ya, ya terserah sih kalau mau hold ya. Tapi kalau yang trading turun di banyak 4380, lebih baik jual dulu, turun di banyak 4250, jual dulu semuanya ya. Itu strateginya. Kalaupun Anda mau buy on weakness, itu saya kasih ada dua area 3710 dan maksimum di 3180 ya. Itu yang mau buy on weakness. Tapi strateginya buy on weakness itu seperti ini ya. Kalau misalnya dia koreksi, dia berhasil rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy. Ya seperti itu ya. Jadi jangan langsung turun langsung buy, jangan. Itu namanya tangkap pisau satu, bukan buy on weakness ya. Jadi apakah setelah kumde dividen dia bakalan turun ARB? Kemungkinan ada ya, karena dia dividen yieldnya tinggi ya. Jadi jangan kaget tiba-tiba setelah beli, kok turun dalam Pak Suntar ya. Begitulah realitasnya kalau dividen yieldnya tinggi seperti itu. Tapi bukan berarti dia nggak bisa rebound lagi atau balik ke atas lagi ya. Karena sebelumnya ITMG dividen yieldnya lumayan tinggi ya. Dia terkoreksi, kemudian dia berhasil rebound, bahkan breakout higher high ya dari kumde sebelumnya, nggak lama kok ya. Nah, seperti itu ya. Tapi belum pasti juga sama dengan PTBA. Tapi sejauh ini masih cukup bagus. Kalau misalnya takut, pilih saham yang lainnya aja daripada nanti memaksakan diri serakah pingin dividennya tinggi terus nyangkut nggak bisa jual ya. Iya kalau dia berhasil rebound, kalau dia malah turun lagi ya. Tapi saya nggak mendakan turun, mudah-mudahan aja tetap masih kuat ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk PTBA. Berikutnya untuk Inco. Inco masih konsolidasi ya di area range-nya sekitar 7.500 sampai 8.000. Memang di sini saya pernah sebutkan ya. Ini weekly-nya ya. Kemudian kalau dari daily-nya di sini untuk Inco ya. Ini dia masih testing area sekitar supportnya 7.800 ya. Seperti itu ya. Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh saja, memang tanggung ya. Dia di antara range-nya 7.100 sampai dengan 8.800 ya. Ini saya kasih di tengah-tengahnya. Kalau mau buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Memang di sini MA20-nya masih cenderung datar walaupun ini sudah mulai turun ya. Tapi sejauh ini masih konsolidasi di atas ya. Selama bertahan di atas 6.500 sebenarnya untuk Inco ini masih cukup bagus potensialnya ya seperti itu ya. Kalau misalnya takut ya tunggu aja buy on weakness di area 7.100 atau 6.500. Jadi artinya buy on weakness itu kalau dia turun koreksi ya. Kalau dia berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Ya kurang lebih strateginya seperti itu. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 8275 yang mana adalah swing high tanggal 23 Mei 2022, kita boleh buy high sell higher ya. Target berikutnya di 8.800 dan 9.300. Itu untuk Inco ya. Jadi strateginya seperti itu. Kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan, mungkin playback speed videonya diperlambat ke 0,75 kali ya. Itu kan di YouTube ada settingannya kan. Nah, kalau angkanya di sini nggak jelas ya, itu resolusinya bisa dinaikkan ke 1080p ya, supaya kelihatan angka-angkanya. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan untuk acuan pemasangan trailing stop dan stop loss ya. Dan juga average up kalau dia berhasil naik lagi atau breakout lagi ke atas ya. Ini saya tambahin aja yang di sini ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 8275, mau tambah lagi atau average up silakan ya. Atau buy high sell higher. Kurang lebih seperti itu untuk Inco. Berikutnya untuk AMRT. Ini masih konsolidasi ya. Seperti itu ya. Jadi kira-kira bagaimana Pak Sunar? Kalau yang mau buy, tunggu aja buy weakness di 1550 ya. Nah, ini sudah pernah saya bahas ya. Jadi dia koreksi, kemudian berhasil rebound, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up. Nah, di sini kalau kita lihat ada resisten terdekatnya di 1850. Itu untuk AMRT ya.
Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1850 ya, boleh buy up, ya kan? Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi silakan ya. Jadi kalau dia breakout mau tambah lagi silakan. Apakah ada aksi korporasi, pembagian dividen dan lain-lain? Saya nggak tahu ya. Silakan cek sendiri beritanya. Tapi kalau saya di sini saya fokusnya ke pergerakan harganya saja. Trennya masih sideways. Kalau mau trading buy ya di MRT boleh buy on weakness, tunggu koreksi seperti ini ya. Kemudian rebound atau buy hasil akhir naik ke atas 1850 ke atas kita buy ya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk BP. BP kalau kita lihat di sini sebenarnya area buy weakness sudah pernah saya gambarkan ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah buy ya, pasang automatic order karena ini sudah saya sebutkan areanya 80 ya. Ini saya kasih lagi di sini ya supaya lebih jelas ya. Kemudian di sini sebelumnya 94 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout atau naik lagi ke atas 94, mau tambah lagi atau mau buy silakan ya seperti itu ya. Nah kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja tapi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 106 tambah lagi atau average up naik ke atas 118, target price berikutnya di 130 dan 150. Itu untuk emiten BP ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi belinya sih bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut. Memang kecenderungan MA20-nya di sini mendatar ya, masih menurun tapi mendatar. Ini masih ada harapan selama di atasnya 80 dia masih cukup bagus untuk BP ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk INKP. Jadi INKP ini sebelumnya saya sudah buy on weakness ya, sudah saya sharekan juga di grup kecil saya. Grup kecil saya itu free ya, Telegram ya. Jadi grup besar saya namanya Saham Profit ya. Itu grup besarnya. Kalau grup kecil itu memang khusus beberapa orang aja yang request free ya. Jadi silakan kalau mau ya request aja, gabung boleh. Jadi saya nggak ada grup premium, nggak ada ya, nggak ada grup premium berbayar, nggak ada. Kemudian untuk rekomendasi saham berbayar saya sudah juga nggak ada ya seperti itu ya. Jadi murni pakai YouTube aja analisanya, dan juga grup kecil saya bagi yang berminat aja ya silakan nanti hubungin ya atau tulis di kolom komentar. Jadi di sini untuk INKP sebenarnya masih cukup bagus ya. MA20-nya mulai mengarah ke atas. Ini area buy and weakness sudah saya sebutkan sebenarnya ya. 7550 ke atas silakan buy ya. Ini sudah saya gambarkan di sini ya. Jadi yang ngikutin channel saya dari awal ya, itu sebelumnya sudah kena di sini ya. Naik ke atas 7550 buy, naik ke atas 7875 tambah lagi. Enak ya, tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah diberikan ya. Jadi pada dasarnya trading itu mudah ya. Kalau sudah diberikan acuan di mana kita pasang trading stop, di mana kita pasang stop loss ya. Nah, kalau mau ikutin saja boleh ya, pasang automatic order buy dan automatic order sell untuk jagain trading stop dan stop lossnya. Jadi untuk yang belum punya INKP sekarang kalau mau buy, kalau mau tunggu buy on weakness lagi di 7550 boleh ya. Tapi karena dia sudah berhasil breakout higher high, maka area buy on weakness-nya saya naikkan ke 7875. Jadi kalau dia misalnya koreksi di bawah 7875, berhasil rebound lagi ya, seperti ini ya, dia naik kemudian koreksi mantul ya. Jadi kalau pas di 7875 dia koreksi, kita belinya tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 7875, buy ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik setiap kelipatan Rp50 atau Rp100, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Strateginya seperti itu. Tapi kalau buy on weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher ya. Jadi strategi di saham itu ada dua. Buy low sell high atau buy high sell higher ya seperti itu ya. Jadi saya hanya sharing aja. Dahulu kala saya sering ya tahun lalu ya dikatakan seperti itu ya. Jadi ada yang kritik saya, Pak Sunar itu stylenya kok trading breakout gitu ya seperti itu ya. Sebenarnya nggak juga sih karena beberapa analisa saya juga sudah sebutkan area buy on weakness-nya ya. Ketika dia pullback ya, kemudian dia berhasil rebound, barusan kita buy. Jadi nggak mesti semuanya istilahnya trading breakout nggak ya. Jadi kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya. Jadi jangan terlalu takut juga. Yang penting adalah fokus ke pergerakan harganya ya seperti itu ya. Kalau misalnya mau buy high sell higher, naik ke atas 8075 buy, naik ke atas 8250 tambah lagi atau average up. Target price berikutnya untuk INKP ini masih memungkinkan di 8600 dan 8725. Memang dalam perjalanannya itu nggak smooth ya. Dalam arti kalau kita lihat dari bawah sini ya, naik sampai ke 8725, kadang-kadang dia fluktuasinya lebar ya dan tinggi ya. Seperti ini ya, naik tinggi kemudian koreksi pullback, naik lagi koreksi lagi, naik lagi ya seperti itu ya. Bahkan dia higher high. Ada yang bilang saham INKP ini saham gorengan bandar ya seperti itu. Kalau saya sih nggak perhatikan bandarnya, saya fokusnya di pergerakan harganya. Kalau mau dancing with the market ya,
istilah bahasa Inggrisnya itu dancing with the market ya. Naik turunnya ya kita ikutin aja. Pasang trailing stop dan stop loss ya. Kalau kena, kalau dia berhasil rebound ya kita buyback kembali kalau uptrendnya masih bagus ya. Ini MA20-nya mengarah ke atas dan harganya masih di atasnya MA20-nya walaupun kecenderungan ini masih ya testing di area bawah lah. Nah, ini kesempatan buy ya. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Antam, ini masih testing 2490 ya. Kurang lebih ini masih testing sekitar untuk sampai kumditnya ya. Untuk Antam ya. Jadi kalau mau buy sekarang bagaimana Pak Sunar untuk Antam ini? Ya boleh aja sih menurut saya kalau mau buy ya. Tapi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi kita tambah lagi atau average up ya. Ini targetnya sudah saya berikan ya. Kalau naik ke atas 2630 mau tambah lagi atau average up silakan. Naik ke atas 2730 tambah lagi silakan. Nah, nanti setelah pembagian dividen apakah dia bakalan turun untuk Antam kita nggak akan pernah tahu, tapi biasanya sih setelah dividen kumdate ya. Besoknya ex date-nya itu dia bisa koreksi ya. Nah, seperti itu ya. Tapi ya memang bukan karena dividen trap ya. Kebanyakan orang pakai istilah dividen trap padahal ya memang kejadiannya seperti itulah, bukan kita menjebak enggak ya. Kalau yieldnya tinggi kebanyakan sih gap down. Tapi kalau uh, sahamnya berhasil rebound lagi kalau mau buyback ya silakan ya, atau kalau mau buy yang belum punya sebelumnya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi Antam cukup lah ya, sudah sering saya bahas juga. Ini cukup sudah ada 8 saham ya. Sebentar 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Untuk bagian pertama, nanti berlanjut ke bagian kedua 8 saham yang lainnya. Jadi yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Dan seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Satu hal lagi yang terakhir ya. Kalau nonton sih kalau Anda ada waktu ya lebih baik dari awal sampai akhir ya supaya dapat gambaran keseluruhannya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Sekian.